Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Pagi kah siang ini? Oh ya siang Pak Guru, lupa, maaf. Selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Iya siang. Bagaimana keadaan kalian? Baik Pak Guru. Sehat? Sehat? Sehat Pak Guru. Sehat Iya. Guru. Baik. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Maria Semua ya? Masa. Iya, belum semua ya kayaknya. Belum semua Pak Guru. Iya. Mana semua? Yang lainnya kemana? Mungkin ada yang sakit ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang izin, mungkin ada yang pacaran dan lain sebagainya. Mungkin ya. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Ya, Pak Guru tunjuk Grand pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Grand. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi tadi hingga di siang hari ini. Sekarang kami akan memulai proses belajar mengajar kami, pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, Kau mau tuntun dan sertai kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Grand. Materi kita selanjutnya yaitu tentang ini ya, kebahasaan teks cerita sejarah. Jadi kebahasaan teks cerita sejarah. Ini sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak Guru. Oke. Sudah Pak Guru. Kebahasaan teks cerita sejarah. Pak Guru, Ya, bagaimana? Lasni punya jaringan kurang bagus Pak Guru, jadi terkeluar. Iya, tidak apa-apa ya, bagus. Tidak apa-apa ya. Nanti Pak Guru tulis izin di sini. Yang penting kalian sudah masuk. Nanti Pak Guru tuliskan izin di situ ya. Tidak apa-apa. Oke, ini sudah kelihatan ya. Pak Guru ulang ya. Oke. Jadi kita sekarang akan belajar kebahasaan teks cerita sejarah, ya. Jadi kompetisi dasarnya, kalian dapat menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian indikatornya, kalian bisa menjelaskan struktur dan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian menentukan kebahasaan cerita atau novel sejarah, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang sudah kalian lalui adalah menjelaskan struktur cerita atau novel sejarah. Sekarang kalian akan memasuki indikator yang menjelaskan kebahasaan cerita sejarah dan menentukan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu setelah kalian bisa menganalisis kebahasaan cerita sejarah, kalian dituntut untuk bisa menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya, kalian mampu, setelah pembelajaran kalian mampu, yang pertama, menjelaskan struktur dan kebahasaan cerita atau novel sejarah, menentukan kebahasaan cerita atau novel sejarah, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan menulis teks cerita atau novel sejarah dengan memerhatikan kebahasaan, dengan penuh tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan disiplin. Sekarang Pak Guru akan tampilkan contoh teks cerita sejarah Candi Borobudur. Kalian baca terlebih dahulu supaya nanti kalian bisa menyangkutkannya dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kalian baca dulu 10 menit ya. Kalian baca dulu 10 menit. Silakan. Nanti kalau sudah selesai bilang lanjut supaya Pak Guru lanjut ke paragraf selanjutnya. Silakan dibaca.
Grand ya. Ya, Pak Baik, Guru. Grand, silakan dipresentasikan hasil pekerjaanmu, nak. Silakan. Ya, yang pertama kan ada kata ganti. Unsur kebahasan Ya, yang kata kata ganti ganti. ini yang saya Sorry, temukan nak, itu agak keras sedikit, Pak Guru kurang tidak dengar. unsur Ulangi. kebahasan pertama yang kata ganti itu, Pak Guru. Itu saya temukan ada terbagi jadi 3 macam. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Dan setiap kata ganti itu terbagi jadi 2 lagi, yaitu tunggal dan jamak. Kalau untuk kata ganti orang pertama bagian tunggal itu saya tidak dapat, Pak Guru. Tapi kalau untuk jamak itu ada di paragraf ke-6 kata kita. Iya. Kalau Baik. kata ganti orang kedua bagian tunggal itu ada di paragraf kedua kata Anda. Tapi jamaknya saya belum dapat. Kalau kata ganti orang ketiga bagian tunggal itu ada Gunadarma di paragraf ke-4. Kalau untuk jamaknya saya tidak dapat, Pak Guru. Kalau Ya. untuk unsur kebahasan yang kedua kalimat bermasa lampau saya dapat 2 dari paragraf pertama yang dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada sekitar tahun 824. Sama yang kedua kalimat selanjutnya juga candi ini didirikan sekitar 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral agung di Eropa dibangun. Kemudian tadi selanjutnya Nadia dalam pencarian materinya dia menemukan unsur kebahasaan yang lain, itu ada frasa adverbia. Frasa adverbia itu yang bagaimana, Nadia? Frasa adverbia itu frasa yang mengandung kata keterangan. Kata keterangan, betul sekali. Jadi frasa adverbial itu adalah frasa yang mengandung kata keterangan. Bagus. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini kemarin sore, kemudian lusa, besok, pada, dan lain sebagainya. Di situ kamu menemukan pada paragraf berapa, Nadia? Frasa adverbianya? 1 saja, kan ada banyak itu kayaknya. Coba sebutkan 1 saja, Nadia. Halo, Nadia? Nadia keluar ya? Iya Pak Guru, maaf Iya. jaringan jelek. Iya, berapa Pak ya? Lanjut. Frasa adverbianya yang mana contohnya? Paragraf berapa? Di paragraf ke-3 bagian kalimat kedua. Iya. Verba material itu yang bagaimana menurut Nadia? Verba material itu kata kerja yang berimbuhan, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik. Iya, jadi verba material betul ya. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi kata kerja yang ada kegiatan fisiknya gitu ya. Kata kerja yang ada kegiatan fisiknya. Di situ kamu menemukan atau tidak tadi? Menemukan ya kayaknya ya? Ada Pak. Iya. Di mana tadi? Di paragraf paragraf pertama kalimat kedua Ya, yang mana dibacakan? yang dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada sekitar tahun 824. Iya. Jadi yang menunjukkan verba material itu yang mana? Kata dibangun. Kata dibangun. Nah, jadi ada seperti kegiatan fisik. Nah, kata kerja yang ada kegiatan fisiknya, dibangun. Karena waktu kita sudah mau habis, sekarang Pak Guru ingin tanya ke kalian satu persatu. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Pak Guru tanya dari Ferry, silakan Ferry. Kalau menurut saya kelebihannya sih banyak, dari bisa dapat materi yang ini unsur kebahasaan. Tapi kekurangannya adalah kayak kita membaca itu kalau misalnya dalam satu room kan mungkin masing-masing dari kita memiliki kecepatan membaca tersendiri yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita dipukul rata, misalnya dibaca dalam satu
PowerPoint, maka kita tidak tahu siapa yang sudah selesai membaca dan siapa yang belum. Kekurangannya itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih untuk Ferry. Sekarang Raimundo, coba Raimundo. Oh, Pak Guru, kalau menurut saya hanya itu bisa dapat memahami terus bisa membedakan struktur-struktur unsur kebahasan dengan kalau kekurangannya tuh ada sebagian juga yang tadi jaringan kurang bagus jadi Jaringan kurang bagus ya, ada tak keluar tadi ya. Baik, mantap. Selanjutnya, Gren. Ya kalau kelebihan menurut saya ya metode belajarnya ini sudah bagus. Dimana Pak Guru memprioritaskan kita sebagai siswa untuk lebih aktif dalam mencari jawaban kita sendiri begitu. Iya. Ya. Kalau Kekurangannya? kekurangan untuk saya tidak ada sih Pak Guru, cuma kalau sekarang ini kan cuacanya lagi mendung, jadi kadang kita Iya. sebagai siswa juga lemas, ngantuk. Kedinginan, kurang fokus ya. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Oh ya, Richard. Silakan Richard. Kelebihannya Ya, kalau- apa pembelajaran kita? Kelebihannya pasti kita sudah bisa menerapkan struktur-struktur atau unsur kebahasan teks sejarah tersebut. Kita sudah bisa. Tapi kalau Kekurangannya? kekurangan ya hampir sama Gren. Sebetulnya tidak ada, tapi masalah hujan itu yang membuat. Terima kasih. Selanjutnya untuk memberikan umpan balik kepada kalian, setelah ini Pak Guru akan kirimkan link, bukan kirimkan link ya, Pak Guru akan kirimkan LKPD ke kalian. Kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Ya, soal-soal yang ada di dalamnya, soal pilihan ganda dan soal uraian. Di situ sudah ada di LKPD-nya. Ya, kemudian untuk pembelajaran minggu depan, jadi itu tugas ya, tugas di rumah atau pekerjaan rumah. Jadi kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD di kumpul pertemuan kita hari apa? Senin ya. Dikumpul hari Senin ya, dikumpul hari Senin. Ya, Senin ya, dikumpul hari Senin itu nanti yang kerja soal-soal. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian cari materi yang berkaitan tentang bagaimana menulis cerita sejarah pribadi yang baik. Bagaimana cara menulis cerita sejarah pribadi yang baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak Guru. Jelas? Jelas. Iya, jadi Pak Guru ulangi. Jadi yang pertama, nanti sehabis ini Pak Guru akan kirimkan LKPD, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Setelah itu untuk pembelajaran minggu depan, kalian cari materi bagaimana cara menulis cerita sejarah pribadi yang baik. Jadi itu pertemuan minggu depan kita akan bahas itu, plus langsung kita akan praktek menulis cerita sejarah pribadi yang baik. Oke? iya Yep. Pak Guru. Iya Pak Guru. Pak Guru. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, tadi kan kita buka dengan doa. Berarti kita tutup juga dengan doa. Oke, sekarang Pak Guru tunjuk. Tadi siapa ya? Pembukaan Gren kah? Iya Pak Guru. Oke, Pak Guru tunjuk perempuan satu-satunya. Nadia, silakan. Tidak, Dik, ada Marice juga. Nadia, silakan pimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari teman-teman kita berdoa ya. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati Pak Guru yang telah memberikan pelajaran kepada kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan materi-materi yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Pak Guru, selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih. Kita meninggalkan